Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Menurut saya, Pertamina ini seperti kapal Titanic yang besar sekali, oleng dengan beban yang sangat berat. Dia punya anak perusahaan sampai cucu dan cicit lebih dari 200 perusahaan. Dan tiba-tiba tanggal penyergapan dari Kejaksaan Agung ke Pertamina. Apakah betul? 1,7 triliun itu. Apakah itu betul? Kenapa diam-diam? Kejari Jakarta Pusat telah mengirim surat kepada Dirut Pertamina, telah ditemukan 3 perbuatan melawan hukum di situ. Jangan karena Blok Rokan setitik rusak Pertamina Hulu Rokan Sebelanga. Jangan karena Pertamina Hulu Rokan setitik rusak Pertamina Sebelanga. Jangan karena Pertamina setitik rusak BUMN Sebelanga. Jangan karena BUMN setitik rusak APBN Sebelanga. Jangan karena Indonesia Emas 2045 setitik rusak semesta Sebelanga. Nah, yang kedua, saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang import gula tadi. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Sekarang saya masuk ke energi, yaitu BBM. Saya ulang lagi rapat kali 2 kali kita yang lalu, baik dengan Wakil Jaksa Agung maupun Jaksa Agung, yaitu tentang kritik saya, mana batas bara api antara penindakan dengan mitigasi. Di situ yang selalu kita pikirkan. Kalau Datun dan Jamintel kelihatannya mau mitigasi, Jampitsus dan Jampidum pencegahan atau penindakan, begitu. Saya mencoba menelusuri Pertamina ini. Menurut saya Pertamina ini seperti kapal Titanic yang besar sekali, tapi oleng dengan beban yang sangat berat. Dia punya anak perusahaan sampai cucu dan cicit lebih dari 200 perusahaan. Dan tiba-tiba tanggal 1 November yang lalu, mohon klarifikasi ini, ada penyergapan dari Kejaksaan Agung ke Pertamina. Apakah betul 1,7 triliun itu? Karena setelah itu senyap-senyap hilang. Nah, Kapus Pensiun bilang, oh kami belum tahu. Gitu. Berita ada, baik di berita online, bahkan yang berita berbahasa Inggris. Apakah itu betul? Kenapa diam-diam? Begitu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, Pak Jaksa Agung, Pertamina. Kenapa ini penting sekali? Karena dulu kita pernah swasembada zamannya Orde Baru, OPEC, penghasil pengekspor minyak. Hari ini kita pengimpor, menghabiskan dolar kita per tahun karena mengimpor ini besar sekali. Ya, salah satunya itu kalau misalnya dihitung yang pakai angka statistiknya BPS, itu hari ini menghabiskan, membelanjakan kita itu 145,8 triliun. Tapi menurut Menteri SDM ini sudah 450 triliun. Bocornya besar sekali. Nah, mengapa kita serius sekali ini? Kita mengimpor minyak ini dari Nigeria, Arab Saudi, Azerbaijan, Angola, dan Australia. Yang potensi geopolitiknya bisa bermasalah dan kita bisa terancam swasembada energi kita. Satu-satunya saran kita adalah Pertamina. Tetapi saya melihat 5 tahun terakhir, kecuali yang kemarin kalau benar 1 November, tidak ada kasus satupun dari Pertamina yang diambil oleh Kejaksaan. Kenapa? Karena itu masuk proyek strategis nasional, baru masuk ke proyek PPS, pendampingan proyek strategis. Ini jadi soal yang saya lihat tadi di situ. Termasuk kritik saya, jangan buat jaksa aktif menjadi bagian legalnya Pertamina. Untuk apa itu, Pak? Tarik itu semua, kan sudah anggarannya sudah ada, masih banyak yang profesional untuk itu. Nah, saya akan membuktikan betapa menjadi soal di sini. Saya mulai dulu begini, Pak. Kalau Pertamina itu tempat kita berharap berkah pada kedaulatan energi, hulu dan hilir. Hilir oke lah, nanti itu hal yang kedua. Saya hulu ini. Hulu ini mulai ngebornya, nyarinya, dan seterusnya. Ada 3 komponen di situ. Karena setiap kali ngebor, dia akan melahirkan limbah sebelum dijadikan minyak. Saya mulai lagi ke PHR. Target kita kalau secara nasional 1 juta barrel per hari, nanti 2030. Sampai hari ini baru turun sampai 600. Presiden Jokowi datang ke Riau, ke Rokan, minta 210.000 liter barrel per hari. Hanya mampu
sekitar 160. Kenapa begitu? Bagi saya, target yang tidak tercapai harusnya bagi penyidik adalah dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang di situ. Harus begitu, baru kita masuk. Nah, tapi karena ini sudah masuk ke program PPS, menjadi nggak bisa masuk. Hati-hati di situ, Pak. Nah, mari kita lihat. Setiap kali mau mengebor, itu rig. Rignya ini hampir berapa juta untuk rignya? Hampir 86 di sana. Sisa-sisa dari Chevron. Bapak selidikin ini, Pak. Besar sekali uang di situ. Pengadaannya itu, baik rig yang lama maupun yang baru. Nggak jalan itu, macet dan batu-batu. Siapa yang bermain di balik ini? Sebelum rig mengebor, perlu ada bak begitu kontrol untuk membuat menampungnya. Namanya geomembran. Plastik geomembran. Zamannya Chevron cukup PLPL saja. Supaya dapat uang besar dibikin kontraknya. Jadi 3 tahun, 209 miliar. Cincai lagi di situ. Oke, terjadi persoalan di situ. Nah, adakah persoalannya Pak Hinca? Ada, Pak. Kejari Jakarta Pusat telah mengirim surat kepada Dirut Pertamina, telah ditemukan 3 perbuatan melawan hukum di situ. Silahkan diaudit. Apa yang terjadi? Oleh Direktur PPS dihentikan perkara itu. Tarik itu kasus. Saya sudah laporkan kepada bapak-bapak semua di sana. Oke, tidak ditemukan itu. Oke, saya bawa dokumennya ke Kejati Riau. Ya, saya sampaikan gitu. Itu dianggap enteng itu sama Kejati Riau. Kejati Riau tidak berani menerima laporan saya. Oke, setelah itu saya serahkan seluruh dokumennya. Dalam seminggu tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Karena Direktur PPS langsung menyatakan, cepat-cepat kita bikin ini. Untuk geomembran ini masuk PPS. Pasang plang, jangan ganggu aku. Beginikah cara kerja kita. Kalau supaya lengkap Bapak Ibu sekalian. Supaya dokumennya lengkap. Saya tuliskan 400 halaman yang saya janjikan itu. Di sini lengkap semua. Silahkan Pak Jaksa Agung memanggil Kejati yang sekarang dan yang sebelumnya. Dan saya minta pimpinan agar rapat khusus kita memanggil mereka dan para pihak yang melakukan tender-tender itu semua. Jumlahnya ribuan, jumlahnya ratusan triliun. Kenapa teman-teman diam saja? Jebol terus ini Pertamina kita, jebol terus ini swasembada energi kita. Sementara Presiden Prabowo bilang, bocor, 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 bocor. Nah, kalau penegakan hukumnya baik, tentu akan baik. Karena itu, saya minta Kejati Riau diperiksa, Pak, dan jajarannya. Saya yang melaporkan resmi. Nggak mau menerima tanda tangannya, Pak. Dipanggil itu KTU, ini terima aja di sini. Gitu. Begitukah caranya? Nah, kalau begitu, saya minta pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua, bongkar di sini semua kasus-kasus itu. Bagian dari pengawasan kita. Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Menurut saya itu. Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, selamatlah bisa tembus 5.000 triliun itu APBN kita. RIK itu semua Pak, itu semuanya yang sudah tua renta. Pernahkah Bapak cek? Silahkan dicek nanti. Geomembran itu Pak, itu semuanya yang kelas bawah itu, semuanya tidak mau ngeceknya. Nah, oleh karena itu pimpinan bersama-sama nanti Jaksa Agung atau Jampitsus dengan Kejati Riau, kita kunjungan. Cek langsung ke Rokan, mana ini semua. Dan buka satu-satu. Ayo Pak, kita cek satu-satu Pak. Oleh karena itu, supaya lengkap semuanya, izinkan saya pimpinan menyerahkan buku yang satu di sini. Iya. Benar. Iya. Namanya Save Blok Rokan untuk swasembada energi. Iya, jangan karena geomembran setitik rusak Pertamina sebelanga. Nah, ini kalau tahu nanti Bang NJ ini pasti suka ini. Satu lagi tentang Save Bubble. Saya ingin bacakan gurindamnya ini, Pak. Kalau tadi pantun pimpinan, saya mau bacakan gurindam. Kalau di Melayu ada gurindam 12. Saya punya gurindam 13. Supaya cocok Panjaitan 13. Jangan karena kecurangan setitik rusak tender sebelanga. Jangan karena tender setitik rusak geomembran sebelanga.
Jangan karena geomembran setitik rusak blok Rokan Sebelanga. Jangan karena blok Rokan setitik rusak Pertamina Hulu Rokan Sebelanga. Jangan karena Pertamina Hulu Rokan setitik rusak Pertamina Sebelanga. Jangan karena Pertamina setitik rusak BUMN Sebelanga. Jangan karena BUMN setitik rusak APBN Sebelanga. Jangan karena APBN setitik rusak pemimpinnya Sebelanga. Jangan karena pemimpinnya setitik rusak rezim Sebelanga. Jangan karena rezim setitik rusak ketahanan energi Sebelanga. Jangan karena ketahanan energi rusak swasembada energi Sebelanga. Jangan karena swasembada energi setitik rusak Indonesia Emas 2045 Sebelanga. Jangan karena Indonesia Emas 2045 setitik rusak semesta Sebelanga. Ini pesan moral sekaligus penguatan dan energi bagi Kejaksaan Agung. Kita selamatkan energi kita, Pak. Selamatkan Pertamina. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang setelah mengganti Dirut Pertamina yang baru, mengganti komisaris utama yang baru, mudah-mudahan ini Pertamina baru. Saya mau kejaksaan baru memeriksa Pertamina ini. Karena kalau salah di bawah juga sampai ke atas. Tidak pernah ikan busuk hanya di ekornya, kepalanya juga. Karena itu saya minta buat Satgas khusus Pak Jaksa Agung, periksa semua proyek-proyek tender yang ada di Pertamina, di BUMN, termasuk juga di PT Timah. Karena itu kekayaan alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol.